Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita sekarang masuk ke dalam bab yang ke-10 yang berkaitan dengan kitab Tauhid. Dan bab yang ke-10 ini masih melanjutkan tentang jenis-jenis kesyirikan yang senantiasa dilakukan oleh sebagian manusia di berbagai belahan bumi dan di berbagai zaman ataupun waktu, baik dari zaman jahiliyah ataupun sampai sekarang masih, maka ibadah yang akan kita bahas ini masih ada, masih kita dengar, bahkan terkadang masih kita lihat secara langsung. Babun ma jaa fi dzabhi li ghairillah, bab yang berkaitan tentang apa yang tercantum dari atau tentang penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu siapapun juga, baik kepada malaikat, baik kepada nabi, baik kepada orang soleh, baik kepada kubur, baik kepada pohon, baik kepada keris, baik juga untuk apa biasanya? Ketika orang bangun rumah, maka sebelum bangun rumah mereka permisi terlebih dahulu. Ada nggak Pak di sini? Ada ya. Salah satu caranya dengan penyembelihan. Iya, dengan penyembelihan, memotong hewan. Ketika sebagian orang memiliki hajat ataupun kebutuhan, kemudian datang ke dukun ataupun dalam rangka mengobati yang sakit di antara keluarganya ataupun dirinya yang sakit, kemudian ketika datang kepada orang yang dianggap pintar atau sebagian orang menyamarkan kesyirikan tersebut dengan apa? Dengan alternatif, pengobatan alternatif. Padahal alternatif yang paling manjur itu adalah apa? Alternatif yang paling manjur itu adalah ketika seorang meminta dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya apa? Solusi. Begitu juga ketika sebagian orang datang ke dukun, ke orang pintar, ke paranormal untuk mengobati yang sakit di antara mereka. Maka salah satu syarat yang dikedepankan biasanya apa? Sembelih ayam hitam, betul enggak? Nah, ini juga termasuk penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan seperti ini adalah kesyirikan yang klasik. Orang-orang musyrikin yang ketika dikirim kepada mereka dan diutus kepada mereka manusia-manusia pilihan Allah,
di antara kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan adalah dengan menyembelih kepada berhala-berhala mereka, berkorban kepada berhala-berhala mereka, kepada apa yang mereka sembah. Maka hal ini diingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya penyembelihan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika penyembelihannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tauhid. Maka itu adalah ibadah yang besar yang di dalamnya terkandung at-taqarrub ilallah, pendekatan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menampakkan bahwasanya seorang berhajat dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang melakukan penyembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala, apapun namanya, baik itu akikah, baik itu nusuk, baik itu haji, baik itu berkorban, maka di dalamnya seseorang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang melakukan hal tersebut dalam rangka husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ketika mereka melakukan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun juga, maka itu kesyirikan. Karena yang namanya ibadah, apalagi ibadah melakukan penyembelihan, sebagian ulama menganggapnya dan mengategorikannya sebagai ibadah maliyah yang paling besar. Sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya ibadah yang paling besar yang berkaitan dengan maliyah adalah zakat. Walaupun kita merajihkan zakat misalnya, maka menunjukkan ketika sebagian ulama membandingkan dengan zakat, menunjukkan ibadah penyembelihan, baik itu korban, baik itu hadi. Antum ngerti hadi enggak? Al-hadyu. Al-hadyu itu disebut hadyu apabila dilakukan penyembelihan di tanah haram. Di tanah haram dan kemudian diberikan kepada fuqara, fakir miskin yang ada di tanah suci. Itu namanya hadyu. Kemudian disebutkan ada beberapa keadaan atau beberapa macam ketika seseorang melakukan penyembelihan. Yang pertama, ada 5 macam ya, atau 5 keadaan sebelum kita masuk ke dalam ayat yang pertama. Di dalam bab ini dibawakan 2 ayat dan 2 hadis. Ayat yang pertama atau dalil yang pertama surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Dan surat Al-An'am ini membahasnya tentang penyembelihan-penyembelihan kepada selain Allah dan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap hewan-hewan ternak mereka. Mereka mengharamkan sesuka mereka, mereka menghalalkan sesuka mereka, dan termasuk penyembelihan-penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Allah tegaskan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, sesungguhnya penyembelihanku. Orang-orang musyrikin mereka memalingkan kepada selain Allah, sedangkan saya diperintahkan sebagaimana salat saya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka untuk penyembelihan pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa mahyaya, dan hidupku, amal salehku di atas tauhid, dan wa mamati, dan matiku pun di atas tauhid untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Insyaallah akan kita bahas. Kemudian ayat yang kedua, dalil yang kedua, surat Al-Kautsar
Fashalli li rabbika wanhar. Dalil yang ketiga, hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Dalil yang keempat adalah hadis dari Tariq ibn Shihab yang membahas tentang orang yang melewati satu kampung atau satu daerah yang harus menyembelih untuk satu berhala. Maka di macam-macam penyembelihan disebutkan ada 5. Yang pertama, penyembelihan yang pertama, penyembelihan tersebut atas nama Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang menyembelihnya, menyembelih dengan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah artinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala saya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan penyembelihan ini. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih. Jadi ini jenis yang pertama. An yuhilla bismillah, an yakuna dzabhu bismillahi walillah. Penyembelihan untuk Allah dan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menyembelihnya dengan nama Allah dan untuk Allah, maka di dalamnya ada 2 ibadah yang besar. Yang pertama, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia melakukan hal tersebut, maka benar-benar seseorang yang melakukannya mengamalkan apa yang senantiasa ia ikrarkan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Jadi ketika seorang menyembelihnya untuk Allah dengan nama Allah, maka secara langsung dia telah mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksud tujuannya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ketika beribadah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Abi Dawud dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyembelih hewan korbannya, beliau mengatakan bismillahi wallahu akbaru Allahumma hadza minka walaka. Bismillah, Allahu akbar, ya Allah ini darimu dan untukmu. Jadi ketika seorang menyembelih, haruslah menyembelihnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Harus menyembelihnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tidak menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka penyembelihannya tidak boleh dimakan. Walaupun ketika menyembelihnya untuk Allah. Ketika menyembelihnya tidak dengan nama Allah Subhanahu wa taala, baik secara sengaja ataupun lupa, maka penyembelihan hewan tersebut tidak boleh dimakan. Ini alal arjah, perkataan yang paling saya kuatkan. Jadi tidak bisa seorang penjagal ketika menyembelih kemudian lupa, setelah hewannya itu mati disembelih dia mengatakan saya tadi lupa bismillah. Ya enggak apa-apa, Allah maafkan. Tidak bisa. Karena Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Janganlah kalian memakan apa-apa yang tidak disebut di atasnya nama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila lupa itu adalah suatu pengecualian, maka Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan. Allah Subhanahu wa taala akan bahas hal tersebut, baik dalam ayat ini ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi saya bacakan surat Al-An'am ayat 121. Dan dalam surat Al-An'am ayat 118,
Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi." Maka makanlah kalian dari apa-apa yang disebut di atasnya nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rafi' radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi fakuluh." Apa-apa yang dengannya darah dari binatang tersebut dikucurkan dan dikeluarkan dan disebutkan di atasnya nama Allah, fakuluh, maka kalian makanlah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan untuk halalnya penyembelihan itu ada dua dalam hadis ini. Yang pertama, harus disembelih, dikeluarkan darahnya. Kalau penjagal itu mengerti bagian wadij itu, ada mari, ada hani, nanti dipegang, kemudian 4 saluran ini 2 diantaranya harus terpotong. Adapun apabila 4-4-nya itu terpotong, maka nggak apa-apa. Jadi minimalnya itu ada 2 saluran. Saya juga nggak ngerti sih ya. Bukan nggak ngerti, saya nggak bisa nyembelih. Tapi kalau secara teori paham. Tapi untuk menyembelih itu bisa dikatakan belum pernah. Padahal ini adalah ibadah yang besar. Ketika seorang menyembelih untuk Allah di hari kurban. Ma'an haraddam, yang mengucurkan darah dan darahnya dikucurkan dan dikeluarkan. Sehingga sembelihan-sembelihan yang halal itu apabila disembelih. Kalau sapi dan kambing itu disembelih, kalau onta nahar namanya. Jadi onta itu ditusuk bagian naharnya, bagian dekat dari leher. Atau bagian lehernya ditusuk. Nah, begitu tusuk keluar darahnya. Walaupun para ulama mengatakan apabila onta disembelih, disembelih itu boleh. Dan misalnya yang kambing dan sapi dinahar juga boleh, akan tapi itu lebih menyulitkan. Sehingga yang namanya disembelih itu harus dengan cara seperti yang kita ketahui. Adapun binatang ketika matinya itu, hewan ternak ketika matinya dipukul kepalanya ataupun disengat dengan listrik ataupun tenggelam, maka itu semua adalah bangkai yang haram untuk kita makan. Jadi harus ada penyembelihan yang sah, yang sahih. Sehingga sebagian ulama mengatakan dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang kelima, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Ayat yang kelima surat Al-Maidah, pada hari ini dihalalkan bagi kalian segala yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanannya ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara, hillul lakum, halal untuk kalian. Al-Imam Abdullah ibn Abbas menafsirkan makna ta'am wa ta'am dan makanan itu adalah sembelihan dari hewan ternak. Maka hewan ternak apabila disembelih oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasara dan kita mengetahui agama mereka, maka boleh kita makan. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan pada dasarnya mereka ketika menyembelih itu dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun memiliki cara penyembelihan yang syar'i. Dan ketika mereka menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila sebagian mereka meninggalkan agama mereka dan ketika mereka melakukan penyembelihan atau ketika mereka memasak daging-daging yang mereka produksi sendiri dengan cara mereka salah satunya untuk menekan harga,
tidak disembelih hewan-hewan tersebut, misalnya sapi langsung digiling hidup-hidup, ada enggak ikhwan? Misalnya, sehingga begitu jadi sosis itu sekalian kulitnya dan sekalian macam-macamnya. Begitu juga misalnya sebagian restoran-restoran yang mereka dimiliki oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka di antara mereka tidak mau melakukan penyembelihan, akan tapi cukup dengan sengatan listrik saja, dan kemudian hewan tersebut mati. Maka kata Al-Imam Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, apabila kita yakin hal tersebut, maka kita tidak boleh makan sesembelihan mereka. Akan tapi apabila tidak kita ketahui, maka kita boleh untuk memakan dari sesembelihan mereka, kecuali apabila satu negara tersebut masyhur dikenal dengan cara yang kotor dalam penyembelihan hewan mereka. Maka apabila sudah dikenal demikian, kita tidak makan dari apa yang disembelih oleh orang-orang tersebut. Kemudian yang kedua yang disyaratkan dalam hadis Rafi' ibn Khadij ini adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillah ketika menyembelih. Baik itu diiringi dengan Allahu Akbar ataupun tidak, maka sah dengan mengucapkan bismillah. Apabila diiringi dengan Allahu Akbar, maka itu tidak apa-apa, dan itu termasuk sunnah saja. Bukan syarat wajib untuk ketika seorang menyembelih dengan mengucapkan bismillah Allahu Akbar. Yang syarat adalah bismillah saja. Adapun Allahu Akbarnya hanyalah anjuran saja. Yang kedua dari jenis sesembelihan, ketika seorang menyembelihnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sesembelihan tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyembelihnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi maksud dari tujuan penyembelihan tersebut bertaqarrub, mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepada malaikat, baik itu kepada berhala, baik itu kepada wali, baik itu kepada Husain, baik itu kepada Fatimah, baik itu kepada jin, kepada siapapun itu selain Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk dari jenis yang kedua ini. Maka ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syirik yang mengeluarkan pelakunya dari agama yang mulia. Yang ketiga, ini biasanya nggak ada kali, tapi nggak apa-apa, kita sebutkan sebagai penggambaran saja. Menyembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak ikhwan? Menyembelih atas nama selain Allah, akan tetapi sesembelihannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kalaupun ada ini sedikit ya, tapi ini adalah termasuk kesyirikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menyembelih dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, baru itu saja telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikannya di bagian iyyaka nasta'in, meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sebutkan, ketika seorang menyembelih atas nama Allah untuk Allah, maka di dalamnya dia ada dua ibadah besar. Beribadah kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Sehingga ketika seorang menyembelih untuk Allah, akan tetapi ketika menyembelihnya atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan yang besar yang berkaitan dengan isti'anah, yang kita diperintahkan hanya isti'anah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang keempat, menyembelih atas nama selain Allah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih atas nama selain Allah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang-orang yang ketika mereka meminta
tolong kepada dukun-dukun, maka ketika menyembelih disyaratkannya jangan menyembelihnya atas nama Allah. Sebagian seperti itu. Karena syaitan itu berupaya untuk menjerumuskan anak manusia ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka kesusahan, hatinya kosong dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ia lalai dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ketika diperintahkan, ketika menyembelih jangan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan ditujukan kepada selain Allah, maka ia pun lakukan. Maka ini kesyirikan di dua jenis yang tadi saya sebutkan. Dalam penyembelihan dia meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dalam tujuan ia maksudkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dua kesyirikan besar yang telah ia lakukan. Kegelapan di atas kegelapan pelakunya telah melakukan, dan ini bahaya sekali. Yang kelima, menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang dibolehkan. Artinya ketika seorang menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, tujuannya bukanlah dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengucurkan darah hewan ternak tersebut, bukan. Akan tetapi ketika ia menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, maksud dan tujuannya misalnya untuk memberi makan tamu, ataupun dia ketika menyembelih untuk memberi makan keluarganya ataupun kerabat-kerabatnya. Maka walaupun tidak ada perintah langsung demikian yang berkaitan dengan penyembelihan, yang berkaitan dengan menyambut tamu, maka hal ini termasuk perkara-perkara yang dibolehkan. Karena sebagian orang-orang Arab ketika ada orang yang mereka hormati datang, ketika mereka mengucapkan salam assalamualaikum, mereka jawab waalaikumsalam, kemudian kambing itu dihadapkan ke depan orang datang tersebut, mereka mengucapkan bismillah Allahu akbar, kemudian menyembelih. Yang pertama, ini perbuatan syirik ataukah bukan? Maka dilihat dari maksudnya. Dia benar-benar mengagungkan orang tersebut seperti pengagungan dia kepada Allah ataukah tidak? Ini. Kemudian bedanya orang itu mengagungkan orang tersebut atau hanya pengagungan dan penghormatan seorang ketika orang itu datang sebagai tamu ataupun yang ia jamu, dilihat dari hewan yang telah dia potong. Apabila selesai dia potong itu, dia kucurkan darahnya, dagingnya ataupun hewannya ia lempar begitu saja, tidak dia masak, maka biasanya ini pengultusan dan hulu kepada orang yang datang kepadanya, sehingga yang dibutuhkan kucuran darahnya bukan dagingnya. Adapun setelah disembelih, kemudian dagingnya diolah, dimasak dan dimakan bareng-bareng, maka ini termasuk hal yang jenis yang kelima. Paham yang jenis yang kelima ini ya kawan? Paham enggak? Jadi apabila dagingnya itu dibiarkan saja tanpa disentuh sama sekali, maka ini biasanya pengkultusan kepada orang yang dibutuhkan hanya pengucuran darah saja. Akan tapi apabila setelah itu dimasak bareng-bareng kemudian dimakan, maka ini hanya jamu biasa dan bisa jadi termasuk ibadah. Karena ini saya dapati di sebagian kabilah Arab. Ketika mereka menjamu tamu dengan cara demikian. Ada sebagian orang yang menceritakan di Hadramut pun demikian. Ketika mereka mengucapkan salam assalamualaikum, dijawabnya dengan kambing yang disembelih. Saya dengar demikian. Kita masuk ke dalam, masih ada waktu ya. Ayat ya, dalil yang pertama. Dalil yang pertama dari surat Al-An'am ayat yang ke 100 berapa tadi? 162 dan 163. Al-An'am 162 di lembaran terakhir. Di lembaran terakhir karena ini adalah surat Makkiyah. Surat Al-An'am itu adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah
Artinya surat-surat yang turun di kota Mekah. Surat-surat yang turun di kota Mekah pembahasannya berkaitan dengan kesyirikan, berkaitan dengan tauhid. Surat Makkiyah itu definisinya surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, dinamakan sebagai surat Makkiyah. Adapun jenis yang kedua adalah surat-surat Madaniyah. Surat-surat Madaniyah adalah surat-surat atau ayat-ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi hijrah. Setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, maka dimanapun Nabi berada, kemudian ayat turun kepada Nabi, maka dinamakan sebagai surat Madaniyah. Seperti surat An-Nasr. Surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Turunnya di mana, ikhwan? Di Mekah ketika Nabi menunaikan jamrah antara tanggal 11, 12 Zulhijjah tahun ke-10. Surat itu turun 3 ayat. Dan itu kok termasuk dari kota Madinah. Walaupun pada saat itu namanya Mina, bukan termasuk Mekah. Maaf, tadi saya ngomong apa? Salah ya? Mina itu termasuk dari kota Mekah, bukan kota Madinah. Mina yang ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 ayat surat tersebut turun. Nabi berada di daerah Mina ketika menunaikan haji. Di antara tanggal 11 dan 12 surat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada tanggal 9-nya itu al-yauma akmaltu lakum dinakum, jelas berbeda 2 hari atau 3 hari kemudiannya surat An-Nasr yang 3 ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Mina pada saat itu berada di dekat kota Mekah, dan itu di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah namanya surat An-Nasr itu surat surat Mekah? Tidak, akan tapi namanya surat Madaniyah. Nah, surat-surat yang turun di kota Mekah ataupun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka sebagian besar membahas tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar mengingatkan mereka supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan supaya mereka ingat bahwasanya sebagaimana mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan dan memberikan karunia kepada mereka, konsekuensinya supaya mereka mentauhidkan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin Arab, mereka dalam bertauhid rububiyah, mereka semuanya benar. Semuanya benar, kecuali satu saja. Mereka mengingkari bahwasanya orang yang mati akan hidup lagi. Mereka mengingkari hal tersebut. Akan tapi selebihnya mereka itu adalah benar dalam tauhid rububiyah. Maka hal ini dibahas nantiasa dalam ayat-ayat yang membahas atau ayat-ayat yang turun di surat-surat Makkiyah seperti surat Al-An'am, seperti juga surat Yunus, membahas dalamnya tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 162 sampai 164 atau 63. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya sembelihan-sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, yang memiliki alam semesta ini. La syarikalah, tidak ada tandingan untuk Allah, tidak ada sekutu untuk Allah, tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala.
wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan demikianlah saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama sebagai orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah ayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlepas diri dari apa-apa yang dilakukan oleh manusia pada zamannya. Yang apa yang mereka lakukan pada zamannya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Penyembelihan untuk selain Allah, mereka mengklaim apa yang mereka hasilkan dari hasil-hasil bumi mereka, dari tanaman mereka, untuk sebagian mereka persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya mereka berikan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan apa yang mereka berikan kepada sekutu-sekutu mereka tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah itu hanyalah perantara saja antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, apa yang mereka berikan untuk berhala-berhala mereka, untuk sesembahan-sesembahan selain Allah, la tasilu ila Allah, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mereka persiapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, fala yasil, maka tidak sampai juga kepada Allah Subhanahu wa taala, akan sampai kepada berhala mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya engkau berlepas diri dari apa-apa yang mereka lakukan. Bahkan engkau harus mengikrarkan, inna salati, sesungguhnya salatku. Salat ibadah yang secara bahasa artinya doa. Doa yang di dalamnya ketika seorang beribadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dikatakan oleh Imam Syekh bin Baz rahimahullah ketika beliau membahas ayat ini dalam Fathul Majid. Beliau mengatakan yang namanya salat diambil dari kata silah, hubungan. Karena salat adalah hubungan antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang yang tidak mau salat, maka ia adalah termasuk orang-orang yang tidak mau berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih suka berkeluh kesah kepada mereka-mereka yang tidak menyayangi dirinya. Salat adalah ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan ketika dikatakan salat, kul inna salati, maka termasuk salat-salat fardu dan salat-salat sunnah. Semua salatku, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, supaya Nabi mengatakan, kul inna salati, katakanlah sesungguhnya salat-salatku semuanya, baik yang 5 waktu ataupun yang sunnah, rawatib ataupun lainnya, untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa nusuki, dan nusuk, sesembelihan. Nusuk adalah semua yang disembelih dari hewan ternak yang disembelihnya dalam rangka taqarrub dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nusuk. Seperti yang tadi saya sebutkan yang berkaitan dengan hadi atau disebutnya hadyu. Hadi itu hadyu tamattu, ketika seorang menunaikan ibadah haji, ataupun kiran, ataupun hadi tatawwu yang sunnah sifatnya. Dan hadiul jubran, kalau seorang melakukan kesalahan, ada hadinya secara khusus, hadi namanya. Ataupun sesembelihan hewan kurban, ataupun akikah,
maka itu semua disebut dengan nusuk. Dan nusuk tidaklah diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kebiasaan yang dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka ketika melakukan nusuk, penyembelihan, mereka berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, sesembelihanku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana solatku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sesembelihan pun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dipisahkan, karena dua-duanya adalah ibadah besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah badaniyah, dan yang keduanya adalah ibadah maliyah. Dua-duanya adalah ibadah besar. Maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah supaya tidak memalingkan dua ibadah ini dan ibadah-ibadah lainnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nabinya, maka dikatakan umatnya juga ikut di dalamnya. Jadi semua perintah dari Allah kepada nabinya, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ikut di dalam perintah tersebut untuk melaksanakan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan lagi, sebagaimana salat itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, sebagaimana sujud itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah, sebagaimana rukuk tidak boleh diberikan kepada selain Allah, maka demikian juga sesembelihan. Bukan hanya sesembelihan hewan kurban seperti kambing, onta, sapi, kerbau, ataupun lain-lainnya. Bahkan sesembelihan yang kecil pun apabila diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah kesyirikan yang besar yang pelakunya terancam keluar dari agama yang mulia ini. Nanti akan kita bahas hadis yang membahas tentang orang yang berkorban dengan apa, ikhwan? Dengan lalat. Kadang-kadang lalat, apa sih lalat? Darahnya juga ada nggak lalat tuh? Ada darahnya nggak? Nggak ada. Tapi ketika itu sebuah ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah kesyirikan yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama yang mulia ini, dan pelakunya akan masuk ke dalam api neraka. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan melakukan serikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Syai'a, sedikit pun. Sekecil apapun ketika seorang melakukan kesyirikan, maka apabila itu adalah kesyirikan termasuk bagian dari apa yang dikatakan oleh Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan ampunan kepada orang-orang yang melakukan sekutu dan syirikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini diingatkan ikhwan bagi orang-orang yang bangun rumah, kemudian atas nama tradisi memberikan sesajen ya, bawaan terus ditaruh di bawah pohon, dibawa di bangunan tersebut. Biasanya ada sesembelihan enggak? Ada ya. Itu termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, lanjutkan dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 162, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku. Artinya apa yang saya lakukan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan amal saleh, maka semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang saya mati di atasnya pun
saya berharap itu harus terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagian yang pertama, mahyaya artinya hidup di atas tauhid, di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa mamati, seseorang mati di atas tauhid. Jadi hidupnya di atas tauhid dan matinya pun di atas tauhid. Dan tidak mungkin seorang mati di atas tauhid kecuali dia hidup di atas tauhid. La syarikalah. Allah Subhanahu wa taala menekankan, la syarikalah, tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam untuk salat dipalingkan kepada selain Allah, ataupun untuk hewan yang disembelih, ataupun untuk seorang mati dan hidup, tidak untuk kepada selain Allah. La syarikalah, dalam semua ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, Rabbil alamin, yang memiliki alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb adalah penguasa yang memiliki, yang mengatur, yang menciptakan. Rabbil alamin. Alam al-alamin artinya ma siwallah, semua kecuali Allah Subhanahu wa taala dari makhluk itu adalah alam. Adapun selain alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala layak untuk seseorang beribadah kepadanya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat pantas untuk seseorang ketika beribadah salat untuk Allah, ketika berkorban untuk Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki semua yang ada pada diri kita. Bahkan diri kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang ada di tangan kita. Yang diri kita milik Allah Subhanahu wa taala. Dari langit 7 lapis, arsy yang sangat besar sekali, sampai bumi 7 lapis, semua diantaranya dan isi-isinya semuanya milik Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur, sehingga semuanya ada keseimbangan. Sehingga dengan pernyataan Rabbil alamin, itu alasan kenapa kita diperintahkan dalam ayat sebelumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang musyrikin, kalian meyakini bahwasanya kalian hidup karena dihidupkan oleh Allah. Yang menciptakan kalian adalah Allah. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalian palingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini makna dari Rabbil alamin. Sehingga Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini termasuk as-sabiqin al-awwalin. Abdullah bin Mas'ud termasuk as-sabiqin al-awwalin. Siapa yang tahu as-sabiqin al-awwalin? As-sabiqin al-awwalin itu adalah 40 sahabat yang pertama masuk Islam. Alhamdulillah. Yang saya tahu Umar itu radhiyallahu anhu bukan termasuk dari as-sabiqin al-awwalin. Abdullah bin Mas'ud itu kalau enggak yang kelima, keenam atau ketujuh. Jadi masih sedikit sekali. Beliau bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah sebutkan 3. As-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu di awal waktu. Di awal waktu, tidak mengakhir-akhirkan. Yang kedua, kemudian beliau bertanya lagi, "Tsumma ai?" Apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. "Tsumma ai?" Kemudian apalagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya bisa ngurut sampai 100 pertanyaan, tapi kalau kayak gitu bikin Rasulullah capek. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, saya cukupkan kepada 3 pertanyaan saja. Tapi pada kesempatan lain
beliau bertanya dari kebalikan pertanyaan yang sebelumnya ini. Kalau yang sebelumnya amalan yang paling dicintai, kemudian yang beliau tanyakan ayu dzanbin a'zam, dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan untuk Allah sekutu. Beribadah engkau palingkan kepada selain Allah. Sedangkan engkau mengetahui dan meyakini bahwasanya yang menciptakan kamu hanya Allah. Ini dosa yang paling besar. Karena Allah lah yang pantas mendapatkan ibadah-ibadah kita. Penghinaan-penghinaan kita. Syukur-syukur kita itu kita berikan kepada yang berikan nikmat. Kalau kita ini memberikan kepada seorang upah. Kita minta seseorang untuk beresin rumah kita. Kita kasih. Dari pagi kita kasih 100.000 nih. Kerjakan di rumah saya ini dan itu. Dia mengerjakan pekerjaan yang kita minta, rumah bagian yang kita minta, akan tetapi yang dia kerjakan rumah orang lain, ikhwan. Gimana ikhwan? Marah gak? Marah kita. Padahal kita yang bayar. Nih 100.000, dikasih uang makan 20.000. Jangan kasih uang rokok, haram. Ya. Iya siap, beres. Maunya kayak gimana? Gini. Tapi ngerjainnya benar, kerjaannya bagus. Luar biasa sesuai dengan perintah-perintah kita akan. Tapi di kerjaan rumah orang gimana? Padahal kita yang bayar. Ini antar manusia. Bagaimana antar hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini Rabbil Alamin. Yang kedua, thumma apalagi ya Rasulullah? An taqtula waladaka khasyatan an ya'kula ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut makan dengan engkau, takut kere, takut nggak gimana masa depannya. Padahal jangankan manusia, hewan melata saja siapa yang jamin rezekinya? Siapa yang jamin, ikhwan? Setiap orang bawa rezeki masing-masing. Setiap anak bawa rezeki masing-masing. Allah yang jamin, bukan kita. Yang ketiga, apa yang ketiga ya kawan? Antuzania bihalilati jarik. Ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya, apalagi ya Rasulullah? Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Seharusnya tetangga itu kita lindungi, kita hormati. Dia kesusahan, kita bantu. Akan tetapi malah berzina dengan istri tetangga, maka ini adalah dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dosa-dosa besar. Dan berzina dengan tetangga itu lebih jelek daripada berzina dengan 10 perempuan yang bukan tetangga. Karena dia telah melakukan 2 pengkhianatan. Pengkhianatan sebagai seorang tetangga dan pengkhianatan tidak menghormati istri orang. Dan ini berat sekali. Kita lanjutkan sedikit ikhwan ya. Kita lanjutkan. Jadi Rabbil Alamin sebagai alasan kenapa, sebagai sebab, sebagai illah kenapa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah saya diperintah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku dengan demikian perintahnya. Ketika beribadah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ibadah. Ketika salat, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan saya dan umat saya untuk salat. Bahkan dengan perintah yang sangat luar biasa. Diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengemban perintah supaya umatnya melaksanakan salat dalam sehari semalam 5 kali salat. 5 kali. Dan semua ibadah itu harus ada landasannya perintah.
Karena dalam ayat ini wabidzalika umirtu, demikianlah saya diperintah. Sehingga ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang ketika beribadah dan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dia ngarang-ngarang. Enaknya ibadah itu demikian. Sesuai dengan zaman harusnya demikian. Maka tidak bisa. Cara beribadah dan bagaimana beribadah, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul untuk menjelaskan hal tersebut kepada manusia. Sehingga cara bagaimana beribadah dijelaskan oleh manusia pilihan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah, bagaimana dan apa yang dimurkai oleh Allah, maka itu semua diketahui dari wahyu. Adapun untuk manusia beribadah kepada Allah tidak perlu perantara dari para rasul. Tidak perlu perantara dari selain Rasul, Nabi ataupun yang di bawahnya, tidak. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh perantara, saya penuh dosa. Enggak. Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Tata cara ibadah penjelasan agama dari para Rasul, dari para Nabi. Adapun ketika bagaimana cara kita beribadah, atau bagaimana kita beribadah, apakah langsung atau tidak langsung, harus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui jalan-jalan yang lainnya. Wa ana awwalul muslimin, kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan hal ini. Dan saya adalah orang yang pertama sebagai orang Islam. Orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Islam adalah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat. Islam adalah dengan kita terbebas dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya sebagai orang yang pertama Islam dari umat ini. Wa ana awwalul muslimin. Dan semua para rasul dan para nabi, mereka dakwahnya adalah supaya manusia Islam tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Tunduk patuh mereka kepada Allah dengan taat. Dan mereka terbebas dari kesyirikan dan berlepas diri dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Inilah Islam. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pekan berikutnya yang membahas surat yang sangat pendek. Surat apa? Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita bahas dengan membahas tafsir surat Al-Kautsar karena hanya 3 ayat saja. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.